Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Misteri Bandung, sebuah channel YouTube yang akan membahas kisah-kisah pengalaman seputar kejadian mistis yang dialami oleh narasumber di Kota Bandung. Bersama saya Angga, langsung saja ini dia podcast Misteri Bandung. Oke, masih di podcast Misteri Bandung. Nah, buat baraya semua, sekarang di samping saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang akan membagikan kisah pengalaman mistisnya. Untuk itu langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Kang Doni. Beliau yang masih keluarga dari podcast Misteri Bandung yang akan pertama kali membagikan kisah pengalaman mistisnya. Baik, apa kabar Kang Doni? Alhamdulillah baik Kang Angga. Gimana kabar Kang Angga? Alhamdulillah baik, terima kasih. Nah, Kang Doni, kejadian atau pengalaman mistis apa nih yang Kang Doni mau share ke kita dan buat baraya semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kang Angga, saya mau menceritakan sebuah kejadian atau pengalaman yang saya alami sekitar tahun 2007. Waktu itu saya masih sekolah di bangku SMP. Baik, Kang Doni, kalau boleh tahu kejadiannya itu di mana? Nah, kejadiannya itu saya alami di suatu daerah Kiara Condong, tepatnya di Babakan Sumedang. Waktu itu saya disuruh sama orang tua untuk membeli obat nyamuk. Dikarenakan waktu sudah larut, kurang lebih pukul 11 malam. Kebetulan warung di daerah saya sudah pada tutup. Jadi saya mencari warung yang masih buka. Nah, saya ingat warung yang masih buka pada waktu malam itu agak jauh dari rumah. Sebenarnya saya agak takut waktu itu, soalnya udah mau tengah malam dan perjalanan ke sananya melewati pohon yang gelap dan bisa disebut angker di daerah itu. Oke, pohon angker. Jadi, Kang Doni jadi pergi ke warung tersebut. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk pergi ke warung tersebut. Nah, setelah Kang Doni sampai di warung tersebut, otomatis Kang Doni melewati pohon itu kan? Perasaan apa nih yang Kang Doni rasain waktu itu? Waktu itu saya melewati pohon tersebut, saya tidak merasakan keganjilan atau tanda apa-apa. Singkat cerita, setelah saya belanja di warung tersebut, saya balik pulang menuju rumah. Nah, perjalanan sebelum melewati pohon tersebut tadi, katakanlah pohon tersebut pohon muncang. Saya merasakan ada yang aneh atau ganjil, seperti mendengar ada suara geraman dan suara seperti barang jatuh. Karena memang waktu itu situasinya di jalan tersebut sangat sepi. Memang jam segitu Kang Doni sudah tidak ada orangkah ataupun kendaraan yang lewat mungkin? Memang daerah saya pada waktu tahun itu, Kang Angga, belum ramai seperti sekarang. Bahkan jam 8 malam pun sudah tidak ada orang atau orang jalan orang jarang keluar rumah. Ngeri juga ya Kang Doni. Ya, begitulah Kang Angga. Pada tahun itu memang belum seramai sekarang. Oke Kang Doni, kita balik ke cerita lagi. Setelah mengalami tanda-tanda yang aneh tadi, apalagi yang Kang Doni alamin setelah itu? Nah, Kang Angga, setelah saya mendengar suara geraman dan barang jatuh itu, sebenarnya saya kaget. Tapi saya tidak menghiraukan geraman dan barang jatuh tersebut, dikarenakan saya pengen cepat-cepat pulang sampai ke rumah. Lalu singkat cerita, setelah saya sampai di pohon itu, saya merasa seperti ada yang meludahi dari arah atas. Waktu saya pegang rambut saya memang seperti ada cairan lendir atau ludah.
Dengan spontan saya menoleh ke arah kanan, tepatnya di depan pohon muncang. Terlihat sosok samar tinggi berbadan besar sampai wajahnya tidak terlihat. Yang terlihat hanyalah kaki saja. Nah, yang anehnya lagi, setelah itu mendengar seperti suara meminta maaf. Memang sosok seperti apa Kang Doni? Barangkali bisa digambarkan sedikit. Yang terlihat saya seperti sosok buta. Mungkin penghuni pohon tersebut, Kang Angga. Oke. Dan kenapa sosok tersebut sampai meminta maaf sama Kang Doni? Apa karena dia meludahkah? Ya, saya kurang tahu persis kenapa sampai sosok itu meminta maaf kepada saya. Yang saya hanya dengar sosok itu bilang, "Hampura teka tingali." Terus pas kejadian itu Kang Doni merasakan hal apa? Kagetkah, shock atau gimana? Soalnya kalau saya pasti merasa kaget sekali. Ya jelas saya kaget dan shock, Kang Angga. Gimana saya nggak kaget nggak shock? Yang terlihat di depan mata saya ya sosok berbadan tinggi besar sampai tidak terlihat wajahnya. Bahkan saya langsung lari terbirit-birit sampai ke rumah. Setelah saya sampai rumah, saya langsung menceritakan kejadian itu kepada orang tua saya sambil memperlihatkan lendir atau ludahnya. Nah, menurut orang tua Kang Doni gimana? Kata orang tua saya ya, sudah tenang aja, jangan panik. Lalu orang tua saya menyuruh saya membersihkan lendir atau ludahnya. Semenjak kejadian itu, saya langsung sakit, Kang Angga. Oke, sakitnya seperti apa Kang Doni? Sakitnya ya panas dingin. Malahan sakitnya sampai seminggu. Pokoknya saya nggak mau sampai ngulangin atau ngalamin lagi lah. Jadi itulah Kang Angga, kejadian mistis yang saya alami dan menurut saya paling menyeramkan. Oke, terima kasih banyak Kang Doni sudah mau hadir dan mau berbagi sharing kisah pengalaman mistisnya pada kami dan baraya semua di podcast Misteri Bandung. Oke, sama-sama Kang Angga. Oke, baraya semua, demikian kejadian dan pengalaman mistis dari Kang Doni. Cukup sekian podcast Misteri Bandung kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast Misteri Bandung selanjutnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar kami tambah semangat lagi untuk membuat konten-konten misteri lainnya. Salam dua dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.